Itu entah polsek, entah kepolisian dari apa Cilanggur. Engko ae. Yang terkemal buji gak wedi. Ada apa acara ini silaturahim Pak? Engko ae. Bahasanya gitu. Gak wedi Kita silaturahim halal bihalal. Ojo. Jadi serius. Ojo sik. Lempitan sih. Jangan. Lempitan. Ada tulisan lempitan. Biar diselesaikan terlebih dahulu Pak. Perusahaan antar karyawan. Iya kan Evan. Bapak minta tolong untuk menjembatani. Bapak ini Bapak ini apart negara. Saya juga ini selaku masyarakat yang perlu dilindungi oleh panjenengan. Tolong kita dibantu untuk gimana cara pemusyawaratan ini berjalan baik kita aja. Instruksi kepada anggota. Apapun resikonya, jangan sampai ada yang bubar. Ingat, ya kan? Ingat ya. Jadi kekuatan Anda itu daripada diri Anda sendiri. Sehingga ketika ada apapun apart negara, Anda harus kuat dan kompak. Jangan sampai kelihatan bocor. Karena kekuatan Anda ini pada diri Anda sendiri. Ingat ya, diteruskan kepada anggota, perlahan-lahan, jangan sampai ada yang bentrok, jangan sampai ada apapun, jangan sampai bentrok apapun dengan polisi, jangan. Baik pun dengan karyawan. Ingat, kita langkur semuanya. Gimana? Ya langsung Pak. Ini sudah tidak kerja. Kondisi Pak. Semua di sini di PHK semua Pak. Ini semua nggak kerja Pak. Ini nggak apa-apa, nanti di sini tetap di sini. Iya, kita di sini. Jadi Apapun yang terjadi, mereka akan di sini. Mohon maaf dengan saya kita sebagai karyawan ini kan, gaji kita ini sekarang di PHK, anak-anak kita bagaimana? Kalau perusahaan bisa mengeluarkan barang, mereka bisa dapat omset Pak, dapat biaya makan kita, sedangkan dari mana Pak? Sedangkan kita nggak bisa kerja. makan apa Pak? Kita ini kerja Pak. Masalah perut ini Pak. Perut Pak. Kita bisa kerja, barang-barang kita dilempar di yang lain, kita nggak bisa kerja. Anak kita bagaimana? Nah kalau ini luar dengar juga kan ada juga dengar Pak. Kenapa mereka ini bisa barang, kecuali kalau perusahaan ini itu pilot pantas Pak. Perusahaan ini sukses 5 tahun Pak, 5 tahun kita berjuang. Kecamatan sekarang kita kecamatan ada, kita malah dibuang seenaknya. Kita ini Pak, karyawan, sebagai karyawan ini kan omset perusahaan, bukan alat produksi yang bisa dibuang seenaknya gitu Pak. Bagaimana Pak? Kita kan undang-undang ini untuk kemanusiaan. Kalau saya gimana kalau saya cuma keluarin cuma 2 truk aja nggak apa-apa? Nggak bisa. Bisa Pak. Satu tidak apalagi Kita tetap Kita nggak kerja, mereka juga nggak kerja. apa Pak? Sama-sama perut. Saya sebagai sangat sebagai menengah sudah nggak kerja. Jadi kalau yang masuk Nggak apa-apa. Boleh. Siap. Siap Pak. Soalnya kita sama-sama Boleh masuk Pak. soalnya kan kita sudah berjuang selama 5 tahun dari CNT belum sampai kecamatan kita sudah berjuang. Ketika sukses kenapa kita dibuang seperti sampah itu? ada perwakilan kan ya? Iya. Iya Pak. Siap. Makasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Buruh bersatu, karya tidak. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Sebentar. Ini kampung saya, Mas. Ya. Kami ada izin nggak ke kampung saya, 3:30 masuk ke kampungnya orang. Itu loh. Kita hormat saya kepada warga. Iya, demo. Hormat. Jangan jalan warga saya seperti Bapak harus sama dulu. Kalau saya yang ada di warga, saya mohon maaf. Kalau dulu tidak ada kita sudah mengganggu warga tempat
kita dan hati-hati Pak. Ya, ya. Siap. Keluarga, itu juga para manusia juga. Itu, Pak. Saya pengurus Jalan warga di jalan warga jalannya ini ya. Mas Darmawan itu teman saya, Mas. Baik. Sesuai dengan alurnya. Jadi kita sesuai dengan posisinya aja Pak. Jadi tidak ada melenceng dari pihak mana dan tidak ada pro dari mana. Sepakat ya? Tidak ada pro ya? Sepakat ya? Tidak ada pro sama lain. Ya betul. Ya, makin baik saran. Paham. Ini dari hati-hati Pak ya. Tolong dari hati. Tapi Bapak minta tolong Pak. Masa sampai tolong Pak sampai nanti Pak. Sama-sama. Oke. Kalau kita tiarap, tolong juga tiarap. Itu Pak. Loh, dan itu Pak. Memang ini masih ada antar pusat. Pusatnya kan juga Pak. Bukan pusat sih maaf ya. Yang penting kan ada pendidikan Pak. Harus gimana caranya mencari solusi yang terbaik. Dan itu kan pasti. Tapi kita juga kita saling. Mas, sampean percaya ya Mas Budi enggak, Mas? Percaya. Lah, Mas Budi, anak-anak kan percaya sama saya. Namun ini juga ada Iya, Mas. Gitu loh. Ini kan percaya dengan sampean. Pemimpin itu tidak hanya bisa mengarahkan, harus bisa mengendalikan, Mas. luwe api percaya ambil Gusti. Allah. Kalau percaya dengan manusia musuh Pak. Ya Allah, Mas. Ya mohon maaf Pak. Bahkan hanya bisa mengendalikan, Mas, kalau seperti itu. Kalau ngomong tanah, ini tanah Gusti. Allah. Betul Pak. Tapi kecil Pak. Mohon maaf. Ya, kalau ini tidak bekerja, wajib yang sana juga tidak bekerja. Ya. Ini ngomong masalah perut. Betul. Kalau perut gak lapar, ini lapar ini lapar, butuh pekerjaan juga. Pasti saya apa butuh rezeki, pasti butuh kerja. Sama-sama, ayo sama-sama kerja. Mas Supani, Kecil. sekian banyak ada enggak karyawan JNT? Oh ini Pak, nih seragam ya Pak. Mana? Semua di sini. Loh, enggak, JNT mana? Mana JNT yang sini? Bisa mewakili. Gitu loh. Unek-unek sampean itu apa gitu loh? Ngono Mas Bu. Ilmu kok turun. Ya wis. Salah. Ya wis. Sayang. Nggak usah cari. Lanang sing wedo tak sayang saya. Yo, sing lanang kok aku LGBT. Ini keputusane. Mana sing yang diresign dari sini? Mana? Ayo Mas Samin. Mana? Gitu loh. Kalau mutasi, saya belum dapat. Bapak sudah komunikasi dengan pusat belum? Sudah komunikasi dengan siapa? Pusat belum? Bapak sudah komunikasi dengan pusat. Sudah. Kalau sudah komunikasi dengan kita. Loh, kalau komunikasi apa? Berarti harus komunikasi loh. Kok iso? Sekelas sebentar Pak. Benar Pak. Jangan cekol Pak. Iya lo enggak. Ini tidak ada koordinasi dengan pusat doa nih. Kok siapa ini maksudnya? Bagaimana ini maksudnya? Oh iya biasa gitu. Biasa ya, jadi masih santai. Biasa ya santai. Saya hormat kepada jenengan selaku SPV yang memegang cabang ini. Tapi tolong bukan ini dong cabang Anda. Memperlakukan karyawan seperti ini. Betul. Kita memang JNT Pak. Loh. Dalam gimana Pak? Loh, mohon maaf Pak. Anda kok bisa nggak tahu komunikasi dengan pusat? Kalau itu Anda ini sekarang pimpinan. Pimpinan nggak ada komunikasi sama sekali, kan lucu. Ini pimpinan bagaimana ini? Ini pimpinan bukan suatu pimpinan, berarti. Gitu loh. Bukan Pak, saya nggak dapat informasi. Loh, makanya kok bisa nggak dapat informasi? Bahkan ini seluruh sudah informasi dari Polda Jatim loh. Polda Jatim berhubungan dengan pusat JNT. Masa nggak menghubungi sampai seluruh kira-kira ini? Nggak masuk akal Pak. Masalah apa? Secara logika, mungkinkah ini sudah diinformasikan terkait ini, terus Anda tidak tahu apa-apa? Mungkinkah itu? Mungkin. Tahu kita tahu. Hei. Sen tenang. Sabar. Ini loh maksud. Hormat. Sabar kalau mati sih Pak. Iki mau kan jarine orang sing diminta. Betul. Kayak sama ngacung. Ditunggu cek di tadi sih. Iki loh, kono kan kono air di ini Pak. Alah, kita lagi ngenteni. Keputusan Lo kok ngacung. Siapa kepala desa Cangkir? Haji Karnomo STSH MH saya. Ndi? Sing yang dimutasi sapa? Kapan ndak jenenge? Bukan. Ini kesepakatan. Gitu loh, gentle loh, Rek. Gitu loh. Ini
menunggu kesepakatan, Ayo Mas, menunggu musyawarah. Dari Mas Budi sing kuwate kabeh. Menunggu musyawarah. Katanya ini ada yang dimutasi. Menunggu musyawarah. Loh, berarti kan itu, Bu. Saya enggak ada urusan dengan buruh. Begitu demo terus sudah. Hanya 3 tahun di sini, setelah itu enggak usah perpanjang di sini, Bu. Bikin kisruh warga saya. Saya sepakat dengan Bapak. Itu loh. Gak usah kontrak lagi teman. Saya ini sepakat kok, tapi iki loh aku gak di anu yani, ayolah. Cabut Gimana? Jika ini Kan mana, Mas? Yang cabut aja. Iya. Daftarnya mana? Ada di sini semua. Ngacung lho rek. Haji Karnome STSH. Kepala Desa Cangkir. Awakmu ku ndi sing dirisen? Ngacung kok saya. Iki. Ngacung kabeh wis. Lho kok ngacung kabeh, Mas? Jadi sana kabeh, Pak. Sopo? Kabeh di sana kabeh. Ayo. Ono gak supervisor? Ada ndak? Gitu loh, Mas. Lu. Nemtekmu keno. Kalau sampean itu memperjuangkan jauh-jauh? buruh secara umum, insya Allah Berarti liar ya, perusahaan itu akan ngerespon. Kalau dampaknya positif akan berdampak ke semua gitu loh, Mas. Lah saya ini gak ono sing dirisen kok kene, Nduk. Ini kerja sama prakerja dulu Pak. Hubungan kerja dengan perusahaan dulu. Tidak mengganggu ini apa itu aktivitas warga dulu lah intinya kan. Kita konteksnya tadi kan terkait mengenai warganya Bapak Lurah. Kita memberikan aset jalan kepada Bapak Lurah. Yang terhormat kepada seluruh jajaran Kepolisian Polri, Angkatan Anggota Keamanan Republik Indonesia, dan yang terhormat kepada Bapak Haji Lurah Karmono beserta warga setempat. Terima kasih, kita sudah diberikan fasilitas untuk menyampaikan pendapat kepada PT JNT. Pendapat ini tidak sembarangan untuk menyampaikan bahwa PT JNT ini sudah dolim kepada karyawannya. Asal kalian tahu bahwa PT JNT ini sudah berdasar moral, sudah tidak bisa memberikan etiket baik kepada kita, sudah dolim kepada karyawan, memberikan upahnya asal-asalan, memberikan PHK yang tidak tahu dan tanda bentar jalan-jalan parsial. Saya bertanya kepada kalian semua, apakah anda semua siap untuk bekerja? Siap. Sekali lagi, apakah anda semua siap untuk bekerja? Hidup baru. Hidup baru. Takbir. Waalaikumsalam. Hidup buruh. Masih semangat kawan-kawan? Masih Semangat. Berani melawan. Berani berjuang. Harus itu kawan-kawan. Nasib kalian ada di tangan kalian sendiri. Hari ini kita membuktikan ke PT Karya Niaga Abadi atau JNT bahwasanya pekerja adalah aset yang paling berharga untuk perusahaan. Bukan tenaganya hanya diperas. PHK secara sepihak sakara PTW. Sampai kemarin bekerja membesarkan nama JNT hanya diberikan upah 1.100 per paket. Akan tetapi ketika sampean membentuk organisasi serikat pekerja, justru sampai di PHK. Padahal sudah jelas Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, hak dari pekerja adalah membentuk serikat pekerja dan bebas memilih serikat pekerja manapun. Inilah FSPMI kawan-kawan. Harus berani berjuang, harus siap melawan ketika ketidakadilan tidak ada, tidak berpihak ke jenengan. Tentunya kita akan terus mengawal sampai kawan-kawan bisa kembali kerja. Nek wis gak siap, mulya.
Saya siap dah ini. Siap. Sebanyak 40 orang diputus hubungan kerja secara sepihak oleh JNT. Karena apa? Karena membentuk serikat pekerja atau union busting. Mohon maaf bila ada sedikit yang mengganggu, tetapi kami di sini adalah tetap pekerja yang mempunyai kewajiban untuk mencari damai. Kita di sini tidak mencari permusuhan. Ya. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup. Buruh bersatu! Tak bisa dikalahkan. Buruh bersatu! Tak bisa dikalahkan. Buruh bersatu! Tak bisa dikalahkan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang tetap setia untuk memperjuangkan hak-hak kawan-kawan JAT. Kami ingatkan bahwasanya manajemen JAT itu kurang profesional. Mohon izin kepada Bapak Pengaman dan warga sekitar, hari ini kami akan menyampaikan pendapat kami, aspirasi kami tentang bobroknya JNT ini. Betul. Yang pertama, kami sebagai pekerja di JNT, karena kami melakukan atau membuat serikat pekerja di JNT, kami malah di PHK sepihak. Sudah jelas-jelas bahwa undang-undang kebebasan berserikat adalah hak pekerja atau hak buruh. Yang kedua, kami akan menyampaikan bahwa JNT perusahaan besar tidak mampu untuk membayar upah sesuai ketentuan yang berlaku, kawan-kawan. Ingat aturan undang-undang ketenagakerjaan mengenai upah, bahwa bagi perusahaan tidak boleh membayar upah di bawah ketentuan atau di bawah UMK yang berlaku di kota masing-masing. Jika perusahaan membayar upah di bawah ketentuan, maka perusahaan diancam dan dituntut secara pidana sebesar yaitu 5 tahun maksimal hukuman penjara dan denda maksimal 500 juta. Tolong dicek Mas itu Mas. Tolong dicek kosong apa enggak itu. Kawan-kawan, Ya, tutup. tolong dicek kosong apa ada isinya itu. Kita usahakan tidak ada barang JNT yang keluar hari ini. Yo, sini lah. Duduk. Ayo, duduk aja. Ini bentuk keseriusan kita. Kosong, cek. Ada cek dulu, cek dulu, yo. Duduk. Yuk, kawan-kawan jente, tolong cek kawan-kawan jente. Mas buka ya, kosong buka. Dicek dulu bang. Ayo. Dicek dulu. Biasa lo yo. Ya, siap. Ya dicek ya, oke teman-teman, dicek teman-teman, oke. Masuk, cek. Itu udah ada yang cek. Oke, kosong teman-teman, kosong. Kalau kosong kita lepas. Yo, lepas, sudah kosong. Karena ini bentuk komitmen kita membela kawan kita yang sedang berjuang. Karena apa, ini urusan perut, bukan urusan yang lain-lain. Karena banyak orang-orang rumah yang menunggu mereka, menunggu hasil jeripaya mereka. Kawan-kawan merapat ke depan mobil komando. Enggak bahaya gini. Merapat di depan mobil komando. Yo, merapat yo. Yo di sini aja. Hidup buruh! Buruh bersatu! Tak bisa dikalahkan. Buruh bersatu! Tak bisa dikalahkan. Terima kasih atas solidaritas kawan-kawan yang sudah hadir membantu kawan-kawan JNT, membantu untuk mencari kesejahteraan bagi karyawan PT JNT atau PT Niaga. Jadi lo gampang Pak,
tuntutan kita dipenuhi, kita akan mundur. Tapi kalau tuntutan kita nggak dipenuhi, akan saya kepung se-Jawa Timur. Siap, mau kawan-kawan? Kerja wis tahunan BPJS gak diaktif, no Pak. Teman-teman, apa ya dah? Kerja tahunan gak diangkat karyawan tetap. Saya gitu malah di PHK. Sama nggak sakno Pak? Ketika anak istri ini minta uang buat beli jajan, buat bayar sekolah, enak sing kerjaan. Oke mandul ya. Saya ingatkan yang punya JNT atau manajemen JNT, ketika hak-hak karyawan ini nggak dipenuhi, akan saya kepung Pak, se-Jawa Timur. Ini serikat pekerja metal Pak, bukan serikat pekerja ecek-ecek. Bukan serikat pekerja bayaran. Kawan-kawan di sini semua membantu. Apabila ada kawan-kawan kita, yang didolimi oleh perusahaan, kita akan tutup JNT. Siap. Hidup buruh. Hidup buruh. Sekarang sampai di depan sini enak Pak, menghalang-halangi membantu perusahaan. Sampai nggak ingat ketika kawan-kawan JNT di PHK, pasti hatinya hancur Pak, hancur keluarganya, anak bojone. Wong tuntutan 3 loh Pak, kawan-kawan lo enak, minta dipekerjakan kembali. 1, BPJS diikutkan. Perusahaan ini salah ini mau sama yang segmen tengah Pak. Ya inilah Pak, serikat pekerja melawan perusahaan yang salah, melawan undang-undang yang dibuat perusahaan merugikan karyawan. Kita di sini hanya meminta itu Pak. Tapi kalau perundingan terus alot, ketemu meneh alot. Ya ini Pak, tujuan aksi kita hari ini. Yang mereka tuntut ini ada di undang-undang, bukan semena-mena. Bukan kayak begitu teman-teman. Bayangkan untuk kawan-kawan, mungkin teman-teman para security, kawan-kawan pekerja yang ada di dalam, bayarannya berapa? Gajinya berapa? Jam kerjanya sampai jam berapa? BPJS nggak ada. Apa itu yang perlu kita perjuangkan? Perlu apa enggak? Karena itu ini saya mengikuti caleg buat apa? Lewat Partai Buruh, supaya kita buruh nggak dijajah seperti ini, supaya ada suara kita di atas parlemen. Kalau bukan dari Partai Buruh, dari partai siapa lagi yang akan mendukung kepentingan buruh? Hidup buruh! Hidup! Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih untuk seluruh PUK yang bekerja sama untuk kita, bersolidaritas untuk kita. Terima kasih untuk SPDT dan SPPJM. Jane lu, gampang Pak. Masyarakat ya ceru Iwan. Petang tuntutan itu, marekno, arek lu mulai. Petang tuntutan itu yuk gampang, bayar UMR. PHK tekno wis. Gak usah ono PHK. Masa kerja 5 tahun sih kok PHK. Kene ku buruh Pak, kuku budakmu. Sing mbok jaluki ae, mbok peres keringete mari ku mbok lepeh.
Lah yo karepmu dhewe ya nek ngene model iki. Tuan, arek petang polo dinteni bojone ambek anake nang omah. Padokane ku madok opo angin ah. Saiki arek-arek iki petang polo. Tuan, satpam mari ngene. Kari nganteni waktu. Ayo. Gak bahaya ta? Betul tidak kawan-kawan? Saiki SD Assalamualaikum. Meneh yo kene suwi-suwi. Ngenteni tok kowe. Piro ini? Wong petang tuntutan ae lho. Iso tuku jet iso nang Eropa. Tapi bayar arek-arek petang juta 500 ae gak iso. Kakek depo. Kakek micet. BPJS arek lho. Bron, sok rembong kok ngono lho. Ora gede. Lo, gak bahaya. Resikonya ya gede. Lah jaminane nanti. Tol. Lah nek arek cilik ngembok bojoi. Iki lho. Wis anak bojo. Ya keluwe nang omane anak bojone mbok PHK kaya ngene. Untuk masyarakat, kita nggak mau gesekan seperti ini, Pak. Kalau perusahaan memenuhi 4 tuntutan yang kita layangkan, kita nggak akan begini, Pak. 40 anak itu nggak mau juga gesekan sama bapak, sama warga sekitar sini nggak izin, tahu nggak mau, Pak. Tapi karena apa? Ini karena perut, Pak. Ngapunten, perut karena nang omah bojo. Iku ya perlu diseni, Pak. Lah nek arek-arek sang iki nang kene sampean usir, terus golek tuntutan nang di maneh. Pon anak bojone luwe, Pak. Padha-padha golek manane. Yo jadi model ngene. Ini bukti nyata bahwa pentingnya BPJS buat para pekerja. Saya peringatkan kepada kawan-kawan yang ada di dalam maupun Bapak Security yang terhormat. Semua pasti akan mengalami PHK. Gak PHK di perusahaan ataupun PHK oleh pengistimewa Allah. Betul gak kawan-kawan? Makanya di sini kita sama-sama ingin berbuat baik. Mungkin Bapak akan aman di perusahaan, gak di PHK perusahaan. Tapi perlakuan Bapak akan dipertaruhkan di atas. Saya pastikan itu. Karena apa? Doa-doa orang yang terzolimi pasti akan terkabul. Semangat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Buktikan keberanian kita dengan maju di depan Mokom. Jangan ada yang di belakang Mokom. Buktikan keseriusan kawan-kawan dan membawakan kawan-kawan. Dan saya mohon dengan mohonnya, semohon-mohonnya kepada Bapak Security, Bapak Kepolisian, tolong sampaikan 4 tuntutan para pekerja ini kepada pengusaha. Karena yang dipres hanya buruhnya aja, tapi pengusaha juga dipres. Kita buktikan bahwa kita nggak main-main. Ingin kawan-kawan tuntutan kawan-kawan JNT agar dipenuhi. Karena apa, Pak? Nasib buruh itu di tangan pekerja, Pak. Kalau pekerja udah mati-matian bekerja sebagai kurir loh, Pak. Satu paket dibayar 1.100.
nanti kalau ada salah dipotong. Gaji wis dilari nanti jelala dipotong. BPJS gak diaktif no. Sampean perusahaan JNT besar Pak. Sampean di sini udah melanggar undang-undang. Yang berani melawan siapa Pak? Ya buruh. Lele jadi lawan Pak, ya enak-enakan sampean para pengusaha, khususnya manajemen JNT. Armada ya akeh, kurir akeh, tapi karyawan soro kabeh. Ingat Pak, kawan-kawan di bawah ini buruh yang terdidik, bukan buruh ecek-ecek Pak. Serikat kita serikat terdidik, bukan serikat docos-docosan Pak. Ketika nanti perundingan kita gol, ya udah kita balik kanan. Lah kalau perundingannya bulet gak gol, ya gak bakal ketemu Pak. Siap kawan-kawan untuk bermalam di sini? Siap. Kawan-kawan Pak dari pagi sampai sekarang masih semangat. Ya itulah Pak bentuk perjuangan. Perjuangan kita ini ya gak ecek-ecek Pak. Perjuangan kita enggak perjuangan yang budal terus mulai Pak. Pantang pulang sebelum kita menang. Pantang pulang sebelum kita menang Pak. Tuntutan 4 Pak, BPJS dipekerjakan kembali, upah dibayar UMK, udah selesai. Semangat kawan-kawan. PT JNT Express, perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan jasa. Perusahaan ini elit sebenarnya kawan-kawan, tapi bayarnya pelik. Benar kawan-kawan? Betul. Coba perusahaan dengarkan apa yang menjadi tuntutan kami, hak kami sebagai kaum buruh. Dengarkanlah. Satu di antaranya, mengapa perusahaan melakukan PHK sepihak? Apakah itu dibenarkan dalam undang-undang? Dibenarkan ya kawan-kawan? Tidak. Kedua, tuntutan kami adalah mengenai upah yang seharusnya dibayar sesuai UMK. Itu juga diatur dalam undang-undang. Benarkah kawan-kawan? Betul. Dan ketiga, mengenai BPJS Kesehatan. Siapa yang mengcover mengenai BPJS Kesehatan kawan-kawan? Kalau bukan perusahaan. Kalau kita ada kecelakaan kerja, itu siapa yang mengcover kawan-kawan? Kalau bukan perusahaan. Apa kita siap untuk melawan hari ini kawan-kawan? Siap. Oke. Hanya itu, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup! Satpam ini gajinya masih di bawah UMK, jelas ini. Di bawah. Di sini adalah termasuk osurin semua, bukan pekerja JNT ini. Coba kawan-kawan, coba dilihat, banyak pengusaha yang nakal di sini. Tetapi dengan adanya serikat, kawan-kawan tidak bekerja hati, harus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup. Tetapi jangan kawan-kawan mundur selangkah pun. Kita tetap akan fit untuk memperjuangkan kawan-kawan di JNT. Kami di sini adalah pekerja yang terdidik, tidak akan mungkin anarkis. Yang kita minta adalah hak kami, terutama hak-hak kawan-kawan yang ter-PHK ini. Kami mohon minimal dikerjakan kembali dulu. Untuk yang lain kita bicarakan di belakang hari.
Siap kawan-kawan? Siap. Kami di sini adalah meminta hak, bukan bermacam-macam. Hak kami selama ini tidak diberikan sama JNT, terutama BPJS. Itu wajib bagi pengusaha di Indonesia yang bekerja harus diberikan namanya BPJS, terutama BPJS kesehatan. Coba di sini mana yang diberikan BPJS? Banyak yang tidak diberikan, cuma sebagian aja untuk menutupi pelaporan ke Disnaker. Betul itu kawan-kawan? Betul. Itu jelas pembohongan publik bahwasanya JNT adalah pengusaha yang lecek dan mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan untuk kawan-kawan bekerja. Jelas beberapa tahun kawan-kawan bekerja di sini sudah tidak menuntut apa-apa. Dengan adanya kawan-kawan terjepit dengan ekonomi ini, ya kawan-kawan siap melawan, siap kawan-kawan. Siap. Dengan adanya serikat di sini, kita sebagai pekerja tidak mau dibohongi, tidak mau diingkari bahwa semua hak adalah hak pekerja, bukan diatur dari manajemen. Harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Apa yang berlaku adalah di dalam undang-undang ketenagakerjaan, itu jelas. Assalamualaikum. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Kami kecewa kepada perusahaan yang menyebut dirinya sebagai JNT Express. Bagaimana mungkin pekerja yang baru saja merasakan JNT Express di PHK secara sepihak, secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan jangka panjang. Dia datang merantau, mencari tempat tinggal, punya tekad untuk melaksanakan keinginan orang tuanya. Belum apa-apa, 2 mingguan saja di PHK tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bagaimana renyah hati orang tuanya? Bagaimana? Pemberitahuan ini hanya untuk main-main? Inikah kesejahteraan kawan-kawan? Di sini ada istrinya yang baru saja melahirkan, letah-letih mempersiapkan semuanya. Lalu semua kegembiraan itu dihancurkan oleh perusahaan yang mengusung kalimat kesejahteraan. Tertatih-tatih mengendalikan gejolak situasi keluarga. Bagaimana nasib mereka? Inilah yang namanya kesejahteraan kawan-kawan. Hidup buruh! Di-PHK secara sepihak hanya karena berdirinya serikat pekerja. Lalu di mana demokrasi? Di mana kebebasan berpendapat? Lawan kebebasan berserikat. Di mana yang namanya demokrasi? Ini kan negara demokrasi. Apa perlu kita ganti sila kelima menjadi keadilan sosial bagi seluruh kapitalis? Ataukah tetap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah ini keadilan sosial bagi seluruh kapitalis? Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Dikemukakan sila kelima di NKRI tercinta kita ini. Di mana undang-undang negara dipakai? JNT, manajemen integrator, jasanya sangat besar walaupun dosanya juga besar. Ya, wong pinter-pinter, sarjana kabeh, magister kabeh, mereka berijazah. Orang berijazah itu tanda pernah bersekolah, pernah berpendidikan, namun tidak pernah menyatakan bahwa ijazah itu pernah berpikir. Itu sebenarnya apa? Itu aja yang bisa mencapai, belum bisa mencapai.
bukan musuh kalian. Ya, mohon izin Bapak Kamalan. Ya, kita selalu berperan, kita menyampaikan apa yang dimaksudkan dalam proses. Saya berbicara sebagai perwakilan serta mengucapkan teman-teman semua. Jangan sampai pernah ada kata menyerah, jangan pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan, khususnya buat kawan JNT, tetap semangat, pantang menyerah untuk mendapatkan hak-haknya dan untuk manajemen perusahaan JNT. Saya harap kawan-kawan ini dikasih kepastian, dikasih kesejahteraan demi keluarganya, dan saya harap perusahaan JNT agar menemui kawan-kawan yang di depan. Tidak banyak yang diminta oleh kawan-kawan. Jadi saya harap dari pihak manajemen menemui kita yang di depan. Hidup bro! Hidup bro! Dalam memperjuangkan kawan kita, memperjuangkan nasib para buruh, memperjuangkan nasib karyawan miskin yang selalu dikebiri oleh pengusaha yang katanya akan mensejahterakan rakyat, membuka lapangan sebesar-besarnya, membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Tapi apa buktinya? Kawan-kawan di PHK, kawan-kawan digaji tidak sesuai dengan pekerjaannya, kawan-kawan masih diorsosi. Ingat, perusahaan ekspedisi tidak ada kulit, tidak akan besar seperti ini. Betul gak kawan-kawan? Betul. Yang ini kok malah diorsosi ini opo? Padahal di undang-undang jelas, jika pekerjaan tersebut terjadi terus-menerus, maka wajib pekerja itu PKWTT. Betul gak kawan-kawan? Karena tetap udah jadi undang-undang. Undang-undangnya disalahi. Ada kawan kita yang lebih dari 5 tahun, 7 tahun, ada banyak. Tapi tanya status mereka apa? Outsourcing. Kesejahteraan tidak dilindungi, keselamatan tidak dilindungi. Banyak pengusaha sekelas ini, tetapi malah memeras tenaga karyawannya.